terus-menerus berusaha menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah di siang ini kita akan melanjutkan kajian Aqidatul Awam, kitab Aqidah dan Tauhid yang akan membahas tentang sifat-sifat yang wajib bagi Rasul atau utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pertemuan yang telah lewat sudah kita pelajari bersama tentang sifat-sifat wajib bagi Allah dan kebalikannya itu adalah sifat mustahil. Nah, sekarang sampai pada tema Allah mengutus para nabi dan rasul, maka Allah kali para nabi dan rasul itu dengan sifat-sifat yang wajib untuk dimilikinya. Qala al-mu'allif rahimahullah, arsala anbiya'a wa fatana bis-sidqi wa tablighi wal amanah wa jahizun fi haqqihim min 'aradi fi ghairi nafsin ka khafifil maradi. Arsala, Allah mengutus anbiya, para nabi. Jadi nabi itu Allah utus. Artinya apa? Nabi itu diberi wahyu oleh Allah bahwa beliau adalah seorang nabi, kemudian diutus oleh Allah untuk menyampaikan ajaran yang didapat dari para rasul sebelumnya. Jadi nabi dan rasul itu sama-sama mendapatkan wahyu, ditunjuk oleh Allah manusia yang terbaik di zamannya, manusia pilihan yang dibekali oleh Allah beberapa sifat wajib yang melekat padanya. Nabi dan rasul diirsal oleh Allah, artinya pada utus untuk apa? Menyampaikan ajaran agama. Maka dibekali para nabi dan rasul itu yang pertama dawi fatonah, punya sifat apa? Al-fatonah, cerdas. Maka tidak ada satu nabi pun yang Allah utus ke muka bumi ini kalah hujah dengan kaumnya, kalah mujadalah, kalah debat, kalah menyampaikan argumen. Tidak ada. Semua nabi cerdas semuanya. Nabi dan rasul adalah manusia pilihan yang dibekali oleh Allah, kelebihan akal yang lebih daripada umatnya. Di antaranya yang terekam di dalam Al-Quran tentang argumen antara Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya. Di situ Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Allah yuhyi wa yumit, Tuhanku wahai Namrud adalah Tuhan yang bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Menghidupkan di sini artinya memang dia diberikan kesempatan oleh Allah yang tadinya nggak ada, kemudian diwujudkan, dikasih kehidupan. Wa yumit artinya apa? Allah wafatkan dia karena ajalnya sudah selesai. Apa kata Namrud? Qala ana muhyi wa umit. Kalau Tuhan bisa menghidupkan, bisa mematikan, saya juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Tapi dalam arti yang beda. Kalau Namrud kalau saat itu dia adalah raja yang diktator, maka menghidupkannya dia dipanggil ajudannya, ambil tawanan. Yang dimaksud dia menghidupkan, jangan dia bunuh, kasih kesempatan dia untuk hidup sehingga dia bebas. Yang dimaksud mematikan, bunuh si fulan. Nah itu argumennya seperti itu. Jadi apa bedanya? Tuhan menghidupkan, mematikan, saya juga bisa menghidupkan, bisa mematikan. Nah,
Kemudian Nabi Ibrahim mendatangkan hujah yang kedua. Qala inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita alladhi kafar. Maka ketika dia kekeh masih bisa ngeles dengan hujah yang didatangkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, oke, Tuhanku telah menciptakan matahari terbit dari timur. Kalau memang kamu mengaku sebagai Tuhan, kamu maha kuasa, tolong terbitkan matahari dari barat. Maka fabuhita alladzi kafar, tercengang. Udah nggak bisa ngeles lagi, kalah argumen. Nah, dari situ mestinya ketika dia kalah, harusnya dia menerima ajakan Nabiullah Ibrahim alaihi tadi apa? Wallahu la yahdil qaumal zalimin. Allah enggak memberikan hidayah kepada orang yang memang dinas sebagai orang zalim, orang kafir, enggak bakal mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara salah satu faktor kecerdasan para nabi, para rasul, bisa berargumen, memberikan penjelasan yang nyata, tidak menjadikan kaumnya itu bimbang dengan apa yang disampaikan. Bukti kebenaran bahwa dia nabi dan rasul adalah Allah bekali al-fatonah, sifat cerdas. Yang kedua, disifati juga dengan sifat as-sidq. Apa sidqnya? Dapat dipercaya. Mutabaqatu khabarihim lil waqi', apa yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan itu as-shadiq. Tidak ada nabi yang menyampaikan wahyu kemudian ditutup-tutupi sebagian, atau menyampaikan berita tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak ada. Semua nabi itu jujur, apa yang disampaikan itu adalah memang apa adanya. Kemudian yang keempat, yang ketiga adalah at-tabligh wa tabligh. Nabi dan Rasul setelah diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul, mendapatkan wahyu, maka diperintahkan untuk menyampaikan ajaran itu. Bedanya Nabi dan Rasul di mana? Bedanya kalau Nabi itu laki-laki yang mendapatkan wahyu tapi tidak mendapatkan syariat yang baru. Kalau Rasul, seorang laki-laki dapat wahyu bahwa beliau adalah seorang Rasul dan mendapatkan syariat yang baru yang belum diturunkan kepada Rasul sebelumnya. Maka bisa jadi satu generasi itu ada Rasul dan di bawahnya banyak Nabi, dan Nabi ini membantu perjuangannya Rasul, menyampaikan risalah yang dibawa oleh Rasul. Tapi kedudukan dia melebihi daripada yang lain. Kenapa? Karena dia manusia pilihan, dia akan menjadi seorang nabi. Maka para ulama, setiap nabi belum tentu Rasul. Kalau Rasul pasti nabi. Jadi double derajatnya Rasul itu. Satu, dia nabi. Dua, Rasul. Dia diberikan syariat yang baru yang belum diberikan oleh Rasul sebelumnya. Kalau nabi, dia mendapatkan wahyu, diangkat menjadi seorang nabi, disampaikan kepada kaumnya, tapi syariat yang mengikuti Rasul sebelumnya. Nah, ini perbedaannya di sini. Kemudian wal amanah. Amanah di sini apa artinya? Ismatuhum zahiran wa batinan min muharramin aw makruhin bihaitsu yastahilu minhu. Amanah itu dapat dipercaya, lahir batinnya terjaga dari melakukan perbuatan yang haram, bahkan termasuk perbuatan yang makruh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-amanah dapat dipercaya. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, sejak usia remaja sudah dikenal di lingkungan masyarakatnya adalah rajulun amin, seorang laki-laki yang amat sangat dipercaya. Apa yang dititipkan tidak berkurang sekali. Amin.
Sehingga apa? Keempat sifat ini adalah dalam rangka menjaga reputasi kenabian. Karena satu saja itu nggak ada, dipertanyakan kenabiannya. Cerdas, dapat dipercaya, menyampaikan ajarannya, tapi nggak amanah, ya umatnya lari. Atau dapat dipercaya, jujur, menyampaikan risalah, tapi kurang cerdas, ragu umatnya. Jangan-jangan yang disampaikan itu dia lupa, nggak sesuai dengan wahyu yang diberikan. Maka empat ini nggak boleh kurang. Empat sifat ini Allah khususkan berikan kepada Nabi dan Rasul, sehingga wahyu yang disampaikan kepada para Nabi dan Rasul ini menjadi otentik, tidak diragukan akan kebenaran. Ini nggak ada Rasul itu lupa juga. Kalau misalnya dilupakan bisa jadi karena mungkin ada unsur nanti syariatnya pengen dinasak dengan syariat yang baru. Bismi rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada, terus alladzi akhraja, itu ayatnya sanu qari'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan bacakan kepada kamu beberapa ajaran wahyu Al-Quran itu fala tansa, maka kamu tidak akan lupa illa masyaallah, kecuali memang kalimat dua kalimat yang digandaki untuk lupa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nanti akan ada nasih mansuhnya di sana. Jadi yang tadinya berlaku sudah tidak diberlakukan. Nah, ini kelebihan yang Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul yang harus kita imani. Wajib bagi Nabi dan Rasul itu punya sifat empat ini: siddiq, amanah, tabligh, fadhlah. Kebalikannya apa? Yang empat. Kalau siddiq itu dapat dipercaya, berarti kebalikannya apa? Al-kadzib. Ada Nabi pendusta. Amanah dapat dipercaya, siddiq jujur tadi ya. Amanah dapat dipercaya, berarti kebalikannya apa? Khianat. Gak mungkin Nabi itu berkhianat kepada kaum. Gak mungkin Nabi itu berkhianat kepada ajaran yang diajarkan kepada umat. Tabligh artinya menyampaikan. Kalau itu harus disampaikan kepada umat, ya disampaikan. Gak mungkin disembunyikan. Tidak dengan apa? Kaum di kalangan Bani Israil yang mestinya disampaikan itu nanti setiap mendekati akhir itu akan muncul seorang nabi akhir zaman, kelahirannya di kota Mekah, hijrahnya ke Madinah, nanti menguasai kekuasaan yang menyeluruh daratan Syam. Sampaikan sifat-sifat itu ternyata nggak nyampe kepada umatnya. Nah ini apa namanya? Iya. Apa? Kitman, menyembunyikan ajaran. Semua Nabi dan Rasul nggak boleh seperti itu. Terakhir apa? Fadhlah, cerdas. Itu empat sifat yang wajib bagi Nabi dan Rasul. Wajaizun fi haqqihim min 'aradi. Karena Nabi itu jenisnya manusia, basyariyah, maka disebutkan di sini wajaizun, maka punya sifat jaiz, sah-sah saja fi haqqihim, pada haknya para nabi dan rasul, min aradin, dari sifat-sifat yang berlaku yang menimpa kepada umumnya manusia. Misalnya apa? Sifat akal basyariyah itu. Akal basyariyah seperti lapar, merasakan untuk makan, untuk minum, karena bermasyarakat ya, bertransaksi jual beli. Kemudian lazimnya badan ini ya biasanya sakit, sakit-sakit yang ringan, tidak sampai sakit terus mengharuskan untuk amputasi, nggak ada. Ada pun kisah yang menceritakan tentang Nabi Allah Ayub alaihissalam
diceritakan di sana itu, tanya sakitnya Nabi Ayub saking parahnya sakit kulit itu, kemudian sampai dikurutin belatungnya jatuh, diambil lagi sama Nabi Ayub, kamu jangan lari ke situ, kalau ke situ ini rezeki kamu di sini, kalau di situ kamu makan apa? Itu cerita dusta. Gak ada nabi dan rasul itu diuji dengan sakit yang sekiranya kaumnya lihat itu merasa jijik. Sakit diabetes sampai keluar air, aromanya menyengat gak enak, mustahil. Iya betul, kalau Nabiullah Ayub alaihissalam sakit diuji oleh Allah kurang lebih 18 tahun. Tapi bukan sakit-sakit yang munafir, sakit-sakit yang menjadikan kaumnya merasa jijik untuk melihatnya, enggak mau mendekat. Masa Nabi kekasih Allah seperti itu mustahil. Maka diberi catatan boleh punya sifat basyariyah, syaratnya apa? Bi-ghairi naqsin, atas unsur tanpa ada mengurangi derajat kenabian itu. Seperti khafifil maradhi, sakit yang ringan, yang mungkin usia flu biasa, nggak sampai penyakit-penyakit yang munafir. Munafir itu penyakit yang sekiranya kaumnya lihat itu nggak mau mendekat, justru menjauh, keluar bau nggak enak. Seperti sini disebutkan al-baros, penyakit baros, penyakit lepra, penyakit juldan. Jadi penyakit kulit yang lama-lama itu menjadikan sel-selnya ini pada lupas, kemudian rontok, hancur, nggak ada. Penyakit itu para nabi dan rasul diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al basyariyah ini yang lazimnya saja, butuh keluarga, makan, minum, bertransaksi jual beli, melakukan perjalanan. Kadang ya lapar apalagi karena kita sudah biasa. Kita pernah mendengar kisah Kanjeng Nabi Muhammad SAW sampai 2-3 hari penalapannya itu apa? Beliau taruh kerikil di lambung sininya, sehingga ketika beliau sujud ada suara rentak itu. Para sahabat bingung itu, Kanjeng Nabi apa ada tulangnya yang patah? Ternyata ditanya kepada Rasulullah, di situ ada beberapa kerikil yang mengajal perutnya. Nah itu luar biasa kan. Kita boro-boro sampai naruh kerikil untuk menegak ini. Malah kita kakinya kita yang berat untuk jalan karena keberatan yang begini. Jadi Kanjeng Nabi biar kelihatan tegak dan berwibawa terus itu biar gak kelihatan rasa lapar itu sampai apa? Beberapa kerikil batu ditaruh di perutnya sini diikat. Sehingga kita para sahabat ketika beliau rukuk meratakan gitu. Pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lain itu adalah Rasulullah ingin mengajarkan hidup kesederhanaan. Sekiranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin merasakan kenikmatan dunia sini, sudah dapat semuanya. Bukankah ketika Rasulullah SAW saat itu beliau dalam tekanan orang-orang kafir Quraisy sampai mental semuanya itu tawaran-tawaran, sampai minta kepada pamannya Abu Thalib untuk menasihati ponakannya Kanjeng Nabi Muhammad itu, sudah nggak usah dakwah lagi. Saya kasihan kamu, mereka semua di luar sana sudah geram sekali. Ibaratnya seperti itu pamannya sendiri disuruh menyampaikan kesan orang-orang kafir Quraisy itu, kalau nggak mau dibunuh kamu. Sebelum itu mereka sudah menawarkan, Muhammad, kalau dakwah kamu menginginkan kerajaan, ingin jadi seorang pemimpin, kamu angkat kami, akan angkat kamu di antara kami sebagai seorang, sehingga kamu jadi raja yang bukan. Enggak. Sekiranya dakwahmu itu mementingkan ada tujuan kamu ingin menjadi orang yang paling kaya di antara kami akan mengumpulkan patungan dan akan kami berikan kepadamu sehingga kau menjadi orang yang paling kaya di antara kami.
diabaikan sama kamu. Kalau dakwah ingin mendapatkan seorang istri yang paling cantik, akan kami carikan wanita-wanita kamu yang cantik untuk kami berikan kepada anda. Tapi syaratnya tolong hentikan kesalahan ini, dakwah ini hentikan. Maka enggak membuat seperti itu. Sehingga gimana siasatnya untuk meredam dakwahnya Nabi Muhammad itu, mereka minta pamannya kan Nabi itu menasihati. Saat itu Rasulullah menyampaikan, Allah ya ammi law qadha syamsa fi yamin wal qamara fi yasari ala an atruqa hadzal amal fa'al. Wahai paman, demi Allah, rasanya sekiranya mereka semua naruh matahari di tangan kanan, naruh bulan di tangan kiri, itu maksudnya bukan matahari berat, bukan. Itu sebagai apa? Inayah. Beban yang berat ini ibarat ditumpukin sama gunung. Kalau gunung kan gedean mana gunung sama matahari? Bumi sama matahari aja gedean matahari. Itu ibaratnya tekanan yang dahsyat. Saya tidak akan mundur sampai Allah menampakkan kemenangan ini atau aku yang harus meninggal. Yang meninggal. Paham? Ini betul-betul perjuangan Rasulullah SAW murni ingin menyelamatkan umatnya sehingga terbebaskan dari api neraka. Karena jemaah rahimahumullah, yaitu 4 sifat yang harus kita pahami. 4 sifat dan kebalikannya berarti berapa? 8. Kalau kemarin pertemuan-pertemuan yang telah lalu kita menyampaikan 20 sifat yang wajib bagi Allah, maka kebalikannya sama 20. Wujud artinya Allah Maha Ada, kebalikannya apa? Tidak ada, mustahil Allah tidak ada. Wajib Allah itu ada. Kita Allah Maha Dahulu artinya ada tanpa permulaan, mustahil bagi Allah disifati hadis baru. Jadi sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahilnya berapa berarti? 20. Sifat jaiznya 1 bagi Allah, berarti sudah kita pelajari 41 sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang wajib, mana yang mustahil, mana yang jaiz. Dan sifat Rasul, Nabi dan Rasul juga punya sifat wajib. 4 tadi yang kita sampaikan, siddiq, amanah, tabligh, amanah. Siddiq itu jujur menyampaikan apa adanya. Amanah, cerdas. Tabligh menyampaikan amanah, tidak berkhianat. Kebalikannya 4 juga. Berarti Nabi dan Rasul punya sifat wajibnya 4, mustahilnya 4. Berarti berapa itu? 8. Jaizun fi haqqihim, 1 punya sifat jaiz, yaitu al-akhlaq al-basyariyah, sifat manusia. Jadi sifatnya Nabi 9. Allah 41. 41 tambah 9 berapa? 50. Sehingga para ulama ahli sunnah itu disebut aqaid khamsin. Apa? Aqaid khamsin. Akidah 50 yang harus kita pahami. Dalam rangka apa? Menjaga keimanan kita, agar dalam masalah akidah tauhid ini kita tidak mensifati Allah dengan sifat yang dimiliki oleh makhluk dan ciptaannya. Maka ini sifat khamsin ini setidaknya kita pahami, kita tahu untuk keselamatan keimanan dan keislaman kita semua. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadhalul malaikah. Tambah lagi 1. Nabi dan Rasul semuanya itu punya sifat maksum. Apa? Maksum. Kasairil malaikat, sebagaimana para malaikat itu maksum Allah. Disebutkan dalam Al-Quran, al-malaikat la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu makhluk pilihan Allah, mereka tidak pernah durhaka, selalu melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Tapi jenisnya bukan manusia. Malaikat itu makhluk yang jenis penciptanya dari cahaya. Disebutkan malaikat itu
laisu dzukuran wala inatha. Jenisnya malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Terus akan dikatakan bencong ya, enggak. Bencong itu ya jenis laki-laki atau perempuan. Malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Wala yakam wala yashrabun wala yakulun. Mereka semua enggak ada kenal istilah tidur, enggak ada istilah makan, enggak ada istilah minum. Wala yatanakahuna wala yatanasalun. Tidak ada saling pernikahan, tidak ada saling beranak pinak. Mereka enggak. Jenisnya itu diciptakan ini. Dan mereka semua itu malaikat aktsaru adadan, makhluk yang paling banyak jumlahnya, baik yang ada di bumi ini maupun yang ada di langit sana. Lebih banyak daripada kerikil-kerikil yang ada di muka bumi, lebih banyak daripada butiran-butiran pasir. Gimana boleh begitu? Lebih banyak daripada auraq syajar, daun-daun yang ada di pepohonan, juga malaikat. Maka ketika Rasulullah SAW mi'raj, beliau menyampaikan, aku tidak dapati di langit jarak sejengkal 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang sujud, ada malaikat yang sedang ruku, ada malaikat yang sedang beribadah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malaikat. Para nabi dan rasul punya sifat maksum. Mereka terjaga dari mana? Dari dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil yang mengurangi derajat kenabian, dosa-dosa kecil yang menjadikan turun nilai kapasitas kenabian itu. Maka cerita-cerita yang mendiskusikan, cerita-cerita yang merendahkan derajat Nabi dan Rasul itu bisa dipastikan ceritanya bohong. Ada kisah ketika Nabi Yusuf dikejar sama Zaliqah, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Kalau kita baca teks terjemah secara literal gitu, dan dia Zaliqah menghendaki ingin berbuat asusila sama Yusuf, dan Yusuf pun ingin melakukan hal itu terjemahnya nggak benar. Yang benar gimana? Zaliqah ingin mengajak Nabi Yusuf untuk berbuat asusila itu, perbuatan zina. Nabi Yusuf ingin menolak sekeras-kerasnya, sekencang-kencangnya ajakannya Zaliqah. Buktinya apa? Buktinya di sana ditemukan ketika kejadian itu pas dibuka pintu, ternyata sang suami ada di depannya, sang raja itu. Zaliqah mengira Nabi Yusuf ingin melakukan perbuatan itu, tapi ada satu saksi. Coba dilihat itu, kalau memang benar Yusuf ingin, lihat bajunya. Kalau yang sobek dari belakang itu memang yang menginginkan adalah siapa? Zaliqah. Tapi kalau yang sobek adalah kancing depan dari baju yang dikenakan Yusuf, berarti memang Yusuf juga bingung. Tapi setelah dilihat sobekan baju gamis yang dikenakan Nabi Yusuf adalah yang sobek dari arah belakang. Enggak mungkin orang ingin berbuat enggak benar yang sobek ke belakang. Berarti itu sudah menjawab bahwa tuduhan Nabi Yusuf ingin berbuat zina misalnya, itu enggak benar. Justru Nabi Yusuf ingin menyelamatkan dari perbuatan itu ketika dia ditarik, dirayu dan lain sebagainya, sehingga ada kejar-kejaran, sehingga ditarik itu gamis Nabi Yusuf. Nabi Yusuf berusaha menolak sekuat-kuatnya sehingga tidak terjerumus dalam perbuatan itu. Maka Nabi dan Rasul tidak ada sedikit pun ingin melakukan, punya keinginan ingin berbuat dosa besar, tidak ada. Mereka maksum. Seorang Nabi dan Rasul punya hak, punya keinginan ingin mengkhianati kaumnya, tidak ada. Nabi dan Rasul semuanya maksum. Maka cerita kisah
yang menunjukkan merendahkan derajat kenabian sudah dipastikan itu berlawanan dengan sifat wajib, yaitu apa? Kemaksuman para nabi dan para rasul. Isma'uhum kasairil malaikat, maksumnya nabi dan rasul itu sama seperti maksumnya para malaikat, wajibatun, itu adalah kewajiban yang memang sudah dijaga oleh Allah. Wa fadlul malaikat, sama-sama maksum, tapi nabi dan rasul lebih utama derajatnya daripada para malaikat. Para jemaah rahmatullah, tapi tomatnya di mana? Ya minimal kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, 4 sifat nabi tadi itu kita aplikasikan, kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita. Berusaha untuk jujur, berusaha untuk amanah, berusaha untuk menyampaikan apa berita yang benar. Sifat cerdas itu semua masing-masing kita punya potensi itu, tinggal diasah apa enggak, begitu ya. Itu kok nggak pinter, ada potensi pinter karena nggak dipakai jadi ya. Jadi kecerdasan itu ibarat apa? Besok, ibarat apa? Pedang. Dia selalu dipakai, diasah, maka kenapa? Nampak ketajamannya, kecerdasannya, kejeniusannya. Tapi kalau ditaruh, apalagi nanti kena tetesan hujan, lama-lama kumpul dan berkarat. Sama juga akal kita ini. Kalau dibuat apa, enggak dipaksa untuk tolong ini, mikirnya kok hanya apa, uang saja itu, ya pengetahuannya hanya sebatas itu, tidak menambah apa, ilmu yang bisa menyelamatkan kita. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi." Pengen dunia, landasannya harus punya ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Pengen akhirat, sama, landasannya harus punya ilmu. Ingin dua-duanya, fa'alaihi bil ilmi. Tapi bagaimana cara nyari ilmu? Menggunakan potensi kecerdasan akal untuk selalu apa? Dipakai untuk ikuti pengajian, murojaah, mutola'ah dan sebagainya. Para jemaah rahmatullah, itu kajian singkat kita pada siang hari ini.